الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, man hama mu'mina, barang siapa melindungi orang iman, min munafikin, dari seorang munafik, urahu, aku menduga Rasulullah, qala, beliau bersabda. Di antara maksudnya man hama mu'minan min munafikin, di antara maksudnya seharusnya sikapnya orang beriman dengan orang beriman yang lain itu adalah saling melindungi. Jadi kalau orang iman sejati itu begitu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi au kama jaa fil hadis. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang saudara muslimnya selamat dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Maka kalau orang Islam beneran, dia tidak akan ganggu orang Islam yang lain. Kalau masih ganggu yang lain itu Islamnya ada kurang benernya. Maka sikapnya orang Islam ketika melihat saudaranya tidak terlindungi, maka dia seharusnya usaha untuk melindungi. Yang nyerang orang Islam itu terduga munafik, imannya ada masalah. Kenapa kalau saya bilang terduga? Ya karena kita ini kan nggak nerima wahyu sih. Kalau kita nuduh orang munafik ya bahaya. Maksimalnya di dalam diri kamu itu ada sifat-sifat kemunafikan. Kok seperti bukan sifatnya orang beriman yang benar. Qal, Nabi bersabda, ba'atsallah, maka Allah akan menugaskan malakan seorang malaikat yahmi lahmahu, yang akan melindungi daging dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min nari jahannama, dari apinya jahannam. Semoga termasuk kita. Wa man rama musliman bi syai'in, dan barang siapa menuduh orang Islam dengan sesuatu, yuridu bihi, yang orang tadi menginginkan bihi dengan sesuatu yang dia tuduhkan, syainahu, untuk mengaibkan dia, untuk membuka aib dia. Yuridu bihi syainahu. Ini kata-kata syainahu ini luas. Bisa saja tuduhan tadi memang ada, bisa saja tuduhan tadi fitnah atau kecampuran fitnah. Itu semuanya masuk dalam syainahu. Karena kalau kita ini melihat orang Islam salah, kewajiban kita adalah mendoakan hidayah pada dia, menasihati dia. Dan nasihat itu tidak boleh akhirnya orangnya termalukan dengan nasihat itu. Kata Imam Syafi'i, ditanya, Syekh, apa bedanya menasihati dengan membongkar aib atau mempermalukan? Beda. Kalau nasihati itu empat mata, nggak ada yang tahu. Kalau di muka umum itu bukan nasihati, itu mempermalukan. Itu bagi nasihat bagi orang yang mau menyampaikan nasihat. Tetapi nasihat bagi yang dinasihati bukan begitu itu. Orang tuh bicara yang benar pada saya, walaupun di muka umum, walaupun saya malu, enggak apa-apa. Malu-malu dikit, yang penting saya selamat dari neraka. Nah, jangan sampai tertibnya salah.
tertibnya yang nasihati, kemudian dipakai untuk yang dinasihati. Kamu tuh nggak hikmah mempermalukan saya di muka umum, saya nggak mau memberikan nasihat kamu. Ya. Ini namanya memakai nasihat untuk yang menasihati, dipakai untuk yang dinasihati. Akhirnya tidak terjadi islah diri, tidak terjadi pengen perbaikan karena masih nyalahkan orang, akhirnya salahnya double lagi kan. Maka semuanya punya kewajiban di posisinya masing-masing. Santri keluar dari kelas, ngapain? Gurunya nggak ada. Lah itu kan kewajibannya guru, kewajibannya santri kan ngaji. Lah memangnya mulai kapan kamu jadi guru keluar masuk kelas itu? Masuk santri itu ya jam 6:30 sampai 9:30 itulah kewajibannya untuk masuk kelas. Jam 1 sampai jam 4 itulah kewajiban dia. Lah kalau gurunya masuk nggak masuk itu urusan gurunya dengan Allah, bukan urusannya santri. Nah, kadang-kadang santrinya jadi guru, gurunya jadi santri. Nah, akhirnya berantakanlah madrasahnya. Ini dibedakan. Habasahullah azza wa jal, maka Allah akan menahan orang yang menuduh orang Islam dengan sesuatu untuk mengaibkan orang yang dituduh. Allah menahan dia ala jisri jahannam, di atas jembatan jahannam. Jadi dia ini diletakkan di tempat yang begitu bahaya karena dulu dia telah membahayakan saudaranya. Diletakkan di atas jembatan, yang jembatan tadi di atas jahannam. Bukan nggak boleh lewat, di tengah-tengahnya dihentikan. Weh. Di bawahnya itu seksa, di bawahnya itu pemandangan mengerikan, di bawahnya itu api, di bawahnya orang jerit-jerit, tidak ditahan di situ itu. Hatta yakhruja, sehingga dia keluar, sehingga si penuduh tadi keluar, mimma qala, dari tuduhan yang telah dia ucapkan. Lah bagaimana bisa keluar kalau orang yang dituduh memaafkan? Kalau enggak ya di situ itu nyemplung nanti, terus saja begitu itu. Nah, secara umum orang itu kalau berhenti di jembatannya jahanam ya kepanasan. Apalagi berhentinya karena salah. Orang-orang yang berhenti karena salah atau lewat disertai salah, di antara siksa yang diceritakan Nabi, minimalnya dia kepanasan. Di antaranya dia akan kena serangan-serangan dari besi-besi panas yang otomatis dari neraka jahanam yang mencabik-cabik orang yang lewat yang disertai dosa. Yang lewat aja yang disertai dosa itu loh kecabik-cabik. Tapi kalau dosanya itu masih tidak cukup menjatuhkan dia jahanam, ya badannya tercabik-cabik. Lah kalau dia diem ya tambah mudah nyabiknya kan. Itu kurang lebihnya, walaupun nggak ada keterangan, mengarah pemahamannya ke sana. Jelas dia ini tersiksa sampai ada solusi. Kalau nggak ada solusi ya terus di situ itu. Maka hati-hatilah kita menjaga mulut kita, karena mulut kita itu nggak ada tulangnya. Kalau bergerak itu ya kadang-kadang seenaknya, nggak ada tulangnya. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud telah meriwayatkan hadis tadi, qauluhu, sabda Nabi, yuridu bihi syainahu, dia menginginkan dengan perkara yang dituduhkan itu untuk mengaibkan yang dituduh, aibahu, maksudnya mengaibkan yang dituduh, menempelkan aib kepada yang dituduh, wa tanaqqusahu, dan merendahkan dia. Tanaqqusu, merendahkan, mencemooh. Wasyainu, dan artinya syain, al-aibu, adalah aib. Aib itu ya satu keburukan yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Aib. Ini aibnya dia. Maka kalau kita bongkar itu begitu, bongkar perkara yang ditutupi, maka akhirnya dapat murkanya Allah. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mang barang siapa dzabba, yang dia membela, an irdi akhihi, kehormatan saudara dia, saudara muslim dia,
bil maghibati, ketika saudara muslimnya tidak hadir, digunjing orang dia bela. Karena adalah haqqan pasti 'alallahi atas Allah ayyu'tiqahu untuk memerdekakan orang yang membela tadi minan nari dari api neraka. Jadi kita ini punya kewajiban untuk saling melindungi antara muslim. Ketika muslim itu ada di hadapan kita ataupun muslim itu sedang digunjing di belakang dia. Lah termasuk menjaga orang lain itu adalah dalam kitab-kitab Adabul Mu'asyarah itu kalau orang itu sedang sakit umpamanya, yang sakitnya dianggap secara umumnya menular, maka dia jangan kumpul dengan teman muslimnya dulu. Atau dia membuat perlindungan dirinya biar enggak nular, maka yang batuk-batuk softnya paling akhir. Pakai masker. Itu baru namanya muasyarah dengan mujtama, dengan masyarakat Islam, dengan muasyarah yang tanggung jawab. Jangan umbelnya wis mbeler, tenggorokannya muncrat-muncrat terus mengeluarkan minyak yang tidak wangi. Terus kita teruskan, insya Allah mulai besok yang merasa, mulai nanti maghrib yang merasa batuk pilek yang dianggap itu juga bagian dari yang menular, bisa menjaga dirinya biar tidak termasuk membahayakan saudara muslimnya. Ini penting loh, pemahaman ini penting loh. Itu sudah jawab nggih. Wa kharraja Abu Syafi kitab at-Tawbikh wal Isbihani fi at-Targhib bi isnadihima an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtiba 'indahu akhuhu, barang siapa digunjing di dekat dia akhuhu, saudara dia, saudara muslimnya, fastata'a nusratahu, kemudian dia mampu untuk membela saudaranya yang sedang digunjing, fanasarahu, maka dia membela saudaranya sedang digunjing itu, nasarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menolong dia di dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi membela orang Islam ketika orang Islam itu benar-benar lemah, yaitu ketika dia sedang nggak ada akan digunjing, dia nggak bisa membela dirinya, kemudian kita bela. Wah, di dunia saja kita akan ditolong oleh Allah sebelum di akhirat. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Maka biasanya sebagian orang, wabil khusus para wanita, ini perlu hati-hati. Banyak wanita itu kurang ditolong Allah, sebabnya urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan apa, karena suka gunjing atau membiarkan orang gunjing, akhirnya Allah tidak menolong dia. Kok wanita tok Pak yang dibicarakan? Lah ini kan ngajinya untuk laki-laki, wanita yang sebelumnya kan sudah, kan ini ada pengkhususan. Karena wanita itu pekerjaannya secara umum diantaranya adalah banyak ngomong. Maka kalau nggak hati-hati tiap hari menyuburkan ghibah menghibah, akhirnya menjauhkan kehidupannya dari pertolongan Allah. Kan kasihan, dia punya anak, punya cucu, punya mantu, kalau nggak ditolong oleh Allah berantakan semua kan. Nah, tambah banyak ngomong ghibah, tambah jauh dari pertolongan Allah. Itu kalau ghibahnya campur fitnah, waduh, tambah banyak masalah yang nggak terselesaikan. Coba kita lihat cerita panjangnya keluarga Syekh Ilyas. Di antara ceritanya keluarga beliau adalah ibu beliau atau nenek beliau itu punya keistimewaan yang luar biasa. Umumnya wanita-wanita itu pada ghibah, kalau beliau ini punya karomah, kalau beliau datang semua yang ghibah jadi nggak bisa ngomong, saking segannya atau memang karomah beliau. Jadilah orang yang menghentikan perghibahan, bukan yang memunculkan atau membiarkan. Ini namanya orang hebat, akhirnya punya
keluarga yang namanya Muhammad Ilyas yang jadi asbab hidayah di banyak tempat. Karena sebetulnya kalau orang mau merenung, sebagaimana keterangan kemarin, orang yang ghibah itu orang nggak waras, karena dia gigiti apa itu badan dia sendiri, gigiti saudara dia sendiri. Makannya sudah bukan makan ayam lagi, bukan makan ayam geprek, ayam pindang atau ayam opor, makanannya daging manusia ya. Nah, ini kan orang nggak waras kan ya. La ilaha illallah. Maka kalau diteruskan tambah nggak waras. Wa an Jabir bin Abdullah wa Abi Talha al-Ansari radhiyallahu anhum qala, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah, yang dia tidak membela, yakhdhulu itu meninggalkan pembelaan pada saudara muslimnya, fi maudhi'in di satu tempat, tungtahaku fihi yang telah dibuka atau dirusak, fihi dalam tempat itu, hurmatuhu kehormatan saudara muslimnya, wa yungtaqasu fihi min irdhihi dan telah dikurangi, fihi di dalam tempat itu, min irdhihi kehormatan dia. Masya Allah. Ini keterangan yang telah saya terangkan tadi. Illa khadalahullah, pasti Allah akan tidak menolong dia, fi mautinin di tempat, yuhibbu fihi nusratahu yang dia menginginkan di tempat itu pertolongan Allah. Jadi orang kalau nggak membela saudara muslimnya yang sedang digunjing, sedang dikurangi kehormatannya, sedangkan dia mampu, tentu saja maka nanti akan terjadi di kehidupan dia pengen ditolong oleh Allah dalam menghadapi satu permasalahan, Allah nggak tolong dia. Nah kalau orang yang nggak ditolong oleh Allah, ya nggak akan bisa selesai masalahnya. Anakku kok beling men, ra gelem ngaji. Lah mbok itu kang ngrasani wong, akhirnya ngono kuwi kan. Akhirnya anak saya kok bodoh-bodoh, enggak ada yang pintar. Lah kamu tukang goblokan wong, akhirnya anak kamu begitu. Sudah berapa orang kamu goblokkan, akhirnya anaknya jadi goblok semua. La ilaha illallah. Wa ma min mri'in muslimin yang suruh muslima, dan tidak ada seorang muslim pun yang suruh muslimah yang dia membela muslim yang lain. Ini kalau ada isim nakirah di satu tempat disebut dua kali, yang pertama dan yang kedua itu berbeda orangnya. Fi maudhi'in dalam satu tempat, yungtaqasu fihi min irdhihi yang dikurangi di tempat itu, min irdhihi kehormatan muslim itu, muslim lain itu, wa yungtahaku fihi min hurmati dan telah dirusak, la tahtikis sitra anna dan dirusak fihi di dalam tempat itu, min hurmatihi kehormatan muslim tersebut, illa nasarahullah pasti Allah akan membela dia, fi mautinin di satu tempat, yuhibbu fihi nusratahu yang dia menginginkan, menyenangi fi dalam tempat itu untuk ditolong oleh Allah. Semoga kita termasuk ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habib